Hadirin, tanpa mengurangi kesemangatan saudara-saudara kita yang berjuang di Palestina untuk melawan Israel. Tapi ingat, bagaimanapun juga usaha untuk mengusir Bani Israel dari Palestina suatu hal yang tidak akan mungkin terjadi. Janji Allah, mereka akan dikembalikan ke Palestina. Mereka akan berkumpul semua seluruh dunia. Yang miskin-miskin sudah mulai datang. Hingga suatu hari nanti, orang-orang Israel yang ada di Amerika, yang kaya-kaya, yang kaya di Eropa, yang kaya di Indonesia dan di Singapura, pasti suatu saat akan diusir oleh masyarakat dunia untuk kembali ke Palestina sana. Dan arah kita mulai nampak orang-orang yang baik ingin berbuat baik kepada Palestina yang terzalimi, membawa sumbangan, membawa pengobatan dibom oleh Israel, sehingga hari demi hari akan nampak kebencian dunia kepada Israel. Dan itu skenario daripada Allah untuk menggiring masyarakat dunia membenci Bani Israel, sehingga suatu saat nanti orang Amerika akan paham mereka selama ini ditipu oleh Yahudi. Suatu saat nanti mereka akan sadar sesuai apa yang dikatakan oleh presiden mereka sekian tahun yang lalu. Suatu saat nanti Israel pasti akan diusir dari Amerika. Dari Jerman sudah, dari Eropa yang lain pun akan terjadi. Hadirin mereka subhanahu wa ta'ala. Dan sebenarnya orang Israel sendiri paham bahwasanya kubur kami yang terakhir adalah Palestina. Dikembalikan ke sana bukan untuk dimuliakan, tapi sebagai kuburan massal bagi mereka suatu saat nanti. Janji yang kedua ini pasti terjadi. Allah sudah ingatkan ketika makar orang Yahudi terhadap Nabi Isa alaihissalam. Mereka berbuat makar ingin membunuh Nabi Isa alaihissalam. Dan mereka katakan, Inna qatalna Masih Rasulullah. Kami yang telah membunuh Isa alaihissalam. Tapi Allah katakan, wa ma salabuh wa ma qataluh. Mereka tidak membunuh Isa dan tidak menyalib Isa, walakin syubbiha lahum. Cuma diserupakan di antara salah satu hawariyin, pengikut Nabi Isa alaihissalam yang namanya Yudas Iskariot, telah berkhianat kepada Isa alaihissalam dan dia bersekongkol dengan Yahudi untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam, bersekongkol Yahudi dan Romawi. Sehingga hadir oleh Subhanahu wa taala, Allah sayang kepada Isa alaihissalam seorang nabi. Wa ma salabuh, mereka tidak menyalib. Wa ma qataluhu wa ma salabuh, mereka tidak membunuh dan tidak juga menyalib Isa alaihissalam. Walakin syubbiha lahum. Isa diangkatkan oleh Allah ke langit. Sementara Yudas yang berkhianat diserupakan dengan wajah Isa alaihissalam. Ditangkap, dibunuh, disalib. Yang disalib adalah bukan Isa alaihissalam, tapi adalah Yudas, pengkhianat yang telah mengkhianati nabinya tersebut. Hadirin subhanahu wa ta'ala, Nabi Isa diangkatkan ke langit. Dan Nabi telah sabdakan suatu saat nanti Isa alaihissalam pasti turun ke bumi. Beliau belum meninggal dunia, tetapi kenabian beliau telah berakhir karena diangkat dari bumi. Nabi diutus untuk bergerak di bumi bukan di langit. Maka dengan diangkatkannya beliau dari bumi ke langit, kenabian beliau telah berakhir. Dan doa beliau akan dikabulkan ya Allah. Di antara beliau mendoa, ya Allah jadikan saya nabi untuk ini umat. Allah katakan tidak. Mereka adalah umat Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, jadikan saya salah satu daripada itu umat. Allah kabulkan. Nanti menjelang hari kiamat, setelah Imam Mahdi datang di Bai'at, umat menyatu kembali di bawah pimpinan Mahdi alaihissalam. Dan Nabi Isa datang di Damaskus, di Menara Putih, disambut oleh Mahdi alaihissalam bersama kaum muslimin. Ketika tiba salat asar, Imam Mahdi mempersilakan Nabi Isa untuk jadi imam. Beliau katakan tidak. Saya adalah umat daripada umat Nabi Muhammad SAW. Kamu yang jadi imam. Hadirin subhanahu wa ta'ala. Tugas Nabi Isa alaihissalam nanti ke dunia mengumumkan 3 perkara kata Rasulullah. Dalam hadis yang sahih Nabi sabdakan demikian. Yang pertama, Nabi Isa akan mengiklankan di masyarakat dunia, aku bukan anak Tuhan, tapi aku adalah Rasulullah. Dan sekarang aku menjadi umat daripada umat Nabi Muhammad SAW. Maka setelah diiklankannya yang demikian, Allah menceritakan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 159, wa min ahlil kitab illa la yu'minu bi qabla mautih. Tidak ada satu orang pun ahli kitab. Para mufassir menjelaskan yaitu orang Nasrani. Tidak ada satu orang pun yang Nasrani di dunia kecuali beriman kepada Isa alaihissalam. Janji Allah, semua Yahudi akan dikembalikan ke Palestina dan semua orang Nasrani akan mengucapkan syahadat masuk Islam semuanya. Tidak ada satu orang Nasrani pun akan tinggal di permukaan dunia ini. Dan tidak ada satu orang Yahudi pun yang berkeliaran di permukaan dunia. Semua kembali ke Palestina. Dan ini pasti terjadi. Arah ke sana pun sudah mulai nampak. Kemudian yang kedua, Nabi Isa mengiklankan. Nabi tugas yang kedua adalah Nabi Isa akan memotong semua salib-salib di gereja-gereja.
Tugas yang ketiga, membunuh semua babi yang ada di dunia ini. 3 hadirin, tugas Nabi Isa AS.